Bagaimana kita cara menggunakan sebuah kikir? Makanya untuk pengikiran yang kasar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, dan selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang Bapak banggakan. Baik, pada hari ini kita kembali lagi, yaitu pembahasan menggunakan peralatan bila mana kita bekerja dengan mesin bubut, karena peralatan ini bisa dikatakan adalah peralatan perkakas tangan. Bila mana kita bekerja dengan mesin bubut, maka peralatan dan perlengkapan yang memang harus digunakan. Hari ini Bapak akan membahas peralatan yaitu kikir. Bagaimana cara menggunakan kikir, bagaimana mengidentifikasi kikir, dan pengertian apa yang dimaksud dengan kikir itu. Kikir adalah suatu alat yang digunakan untuk meratakan bagian permukaan benda kerja. Kikir harus keras, tahan terhadap goresan. Oleh karena itu, sebuah kikir terbuat dari bahan baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi ini jelas akan mempengaruhi ke bagian bahan menjadi keras. Oleh karena itu, kikir harus bahannya terbuat dari baja karbon tinggi, karena baja karbon tinggi memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Nah, terus selanjutnya ukuran dari sebuah kikir. Kikir diukur dari bagian ujung sampai dengan tangkainya. Itu ukuran dari kikir. Diukur dari ujung pangkal kikir sampai dengan tangkai dari sebuah kikir. Dan selanjutnya penampang pada sebuah kikir. Penampang pada sebuah kikir. Jadi kikir memiliki penampang lebih daripada satu bagian. Maka ada yang dikatakan kikir bulat, ada yang namakan kikir setengah bulat, ada yang namakan kikir segitiga, terus ada lagi namakan dengan kikir yang berbentuk tembereng. Nah, ini dari jenis semua kikir ini digunakan untuk mengikir bagian yang memang dibutuhkan. Sambil contoh, sekarang kikir segitiga. Nah, kikir segitiga ini tidak bisa kita mengikir dengan menggunakan kikir bulat. Kikir segitiga dipakai untuk mengikir bentuk benda kerja yang berbentuk sudut 60 derajat. Berarti kita pakai yang namanya kikir segitiga. Kikir bulat berarti kita pakai yang namanya untuk mengikir yang berbentuk lubang. Artinya gini, jadi kalau benda kerjanya berlubang, berarti kita pakai yang namanya kikir bulat atau kikir bundar. Nah, itulah oleh karena itu penampang dari sebuah kikir lebih daripada satu yang Bapak sebutkan tadi. Nah, terus selanjutnya
Selanjutnya adalah gigi pada sebuah kikir. Ya, gigi pada sebuah kikir atau alur-alur yang ada pada bagian penampang kikir itu dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kikir bergigi tunggal, yang kedua adalah kikir bergigi ganda. Berarti kalau tunggal satu, ya satu apa? Satu aluran, satu pahatan, ya. Nah, kikir ganda berarti dia memiliki dua pahatan yang saling bersilangan. Artinya apa? Ya, tidak asal saja, tidak asal apa? Menyudut. Ya, tidak asal miring saja. Makanya itu kikir yang tunggal itu posisinya adalah miring. Ya, dia posisinya adalah miring. Kalau dari sini dia miringnya adalah menghadap ke kanan. Diukur dari mana sudutnya? Diukur dari sumbu utama kikir. Dari kemiringan sampai dengan sudut itu diambillah sudutnya, yaitu 54 derajat. Ya, ini yang tunggal ini digunakan untuk pekerjaan penghalusan. Ya, cuman kalau kita gunakan kikir tunggal, ya bram sisa sayatannya dia jelas lebih cepat atau tidak lepas turun, tidak lepas, dia pasti akan ada di sela-sela ya pahatan tadi. Dan oleh karena itu harus segera dibersihkan dengan menggunakan kawat besi. Yang kedua, pahat atau dikatakan pahatan ganda atau disebut juga dengan kikir ganda. Nah, kikir ganda ini bersilangan, diukur dari sumbu utama dari sebuah kikir. Yang tadi Bapak bilang adalah yang menghadap ke kanan, kemiringannya adalah bentuk sudut 54 derajat. Nah, yang ke kiri diukur dari sumbu utama kikir adalah 70 derajat. Dan ini kikir ganda digunakan untuk pengikiran kasar. Ya, nah itu jadi hanya ada dua, gigi pada kikir, tunggal sama ganda. Baik, selanjutnya. Nah, berbeda sekali dengan sebuah kikir. Ya, yang pertama adalah ukuran. Dari jenis ukuran kikir adalah jelas tidak akan sama. Ya, artinya gini, ya, yang tunggal sama yang ganda ukurannya adalah sama, tetapi beda penggunaannya. Ya, jadi ganda pun sama, ukurannya adalah ukuran ya 12 contohnya, dengan ukuran yang tunggal adalah 12, jelas tidak akan sama. Masing-masing memiliki penggunaan perbedaan yang sangat berbeda sekali sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang dinamakan dengan sebuah posisi kikir. Nah, selanjutnya bagaimana kita cara menggunakan sebuah kikir? Makanya untuk pengikiran yang kasar, finishing ya, sama penghalusan jelas akan berbeda. Cara megang. Baik, kalau yang pertama adalah untuk yang kasar, jelas tangan kanan kita jelas memegang gagang kikir. Dan tangan kiri posisinya adalah di depan. Itu untuk pekerjaan posisi yang kasar. Nah, untuk pekerjaan finishing tetap tangan kita menggenggam gagang kikir yang kanan, cuman posisi jari kita ada di bagian ujung. Ini untuk pekerjaan yang namanya finishing. Ya, untuk pekerjaan namanya finishing. Dan untuk pekerjaan posisi penghalusan atau ingin meratakan bagian permukaan, kita tidak lagi memegang sebuah gagang, tetapi kita memegang di antara dua bagian penampang kikir, yang kiri dengan yang kanan. Jadi posisinya adalah begini.
Nah, begini kan? Jelas benda kerja selalu ada di bawah dan kita megang posisi kikir di antara. Berarti posisi gagak ada di sini. Berarti kita megang dua permukaan bagian kikir. Jadi posisinya begini, maju mundur. Nah, ini ya untuk sebuah kikir. Dan jangan lupa untuk posisi pengikiran hanya gerakan maju yang dikatakan menekan, gerakan mundur tidak menekan. Itu cara menggunakan sebuah kikir. Yang selanjutnya, cara merawat kikir. Setelah dipakai, setelah digunakan, kikir harus disikat dulu, dibersihkan dulu dari brak, dari tatal atau serpihan yang masih menempel ya sisa pengikiran pada sebuah bagian alur ataupun pada bagian pahatan kikir. Yang selanjutnya adalah cara menyimpan kikir. Cara menyimpan kikir disimpan pada tempatnya dan tidak boleh ditumpukin satu-satu, jelas itu akan merusak bagian kikir dan akan mengakibatkan patah pada sebuah kikir. Jadi meletakkan kikir bisa digantungkan ya, satu atau diletakkan dengan posisi yang namanya bentuk vertikal. Kalau posisinya adalah horizontal berarti diletakkan di atas meja yang memang sudah kita siapkan. Tidak boleh menempel sama satu yang lain atau satu sama yang lain, itu tidak boleh bertumpukan. Jadi harus dikasih jarak yang satu dengan yang satunya lagi. Itu adalah salah satu tip untuk perawatan dari sebuah kikir agar peralatan perkakas tangan ini khususnya kikir adalah berumur panjang, lebih awet, tahan lama, dan kita akan menghasilkan pekerjaan yang betul-betul maksimal. Oke, itu saja yang Bapak saya sampaikan. Baik, Bapak sambung kembali, Bapak kita lanjutkan lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.